A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian Ramadan, syahrul dzikr, zikir. Terus kemudian kedermawanan, semua ditingkatkan. Nah, ada beberapa penyimpangan di sini saya ingin sampaikan ke antum. Sebelum Ramadan biasanya orang pada rame-rame nyekar, nyadran, nengok, jemput, istilahnya macam-macam. Arwah orang tuanya, mbahnya, kadang dijemput pakai mobil, dijemput pakai motor, ada yang jalan kaki berarti digendong, dipancing pakai kembang setaman padahal cuma setoples, ya kan gitu. Nah, di sana ada transaksi jemput menjemput, "Mbah, ayo pulang, Mbah." Gitu. Karena orang animisme itu meyakini, dan ini diadop oleh orang Islam Indonesia, arwah orang itu bergentayangan kembali lagi ke rumah ketika hari-hari besar. Gitu. Padahal ini adalah keyakinan umat sebelumnya. Dan yang kedua, ruahan itu dari kalimat arwah, karena makanya orang Jawa itu menamai bulan Sya'ban itu ruah, karena itu bulan arwah, nengok, jemput, memberikan hadiah, berbaik-baik kepada nenek moyangnya yang sudah meninggal dunia, ruahan. Kalau Islam ngumpul di suatu tempat, selamatan dikirimin ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, wa ila arwahi fulan wa fulan, sebutin semua, wa ila hadirin al-Baqarah. Oh, bubar itu ya, pasti bubar. Pak, kok al-Baqarah, Pak? Itu kan biasanya al-Fatihah. Iya loh, berkatnya gede tok, mintanya suratnya pendek loh, udah kue panjangin loh. Terus unggah-unggahan atau munggahan, ini di Sunda juga ada, di Jawa juga ada, karena ini adat. Apa itu munggahan? Kuat-kuatan makan, dalam istilah bahasa kerajaan Jawa Timur saya, kuat-kuatan badok alias mangan. Karena biasanya acaranya itu nanti ini malam maghrib, besoknya puasa. Itu malam itu dikuat-kuati makanan supaya nanti nggak kangen lagi makan. Dan biasanya semua kanan kiri tukar-tukaran makanan, yang ini makanan sebelah makan ini, supaya dia rata, nggak mikir apem lagi, nggak mikir bandeng lagi, ayam ada, semua ada. Udah, itu namanya munggahan, dalam bahasa lain megengan. Antum pernah dengar megengan? Loh, kalau Betawi nggak kenal mungkin ya. Padusan, dari kalimat adus, ini jelas adopsi dari Hindu. Orang Hindu itu kalau pada hari-hari besar tertentu mengadakan pemandian, makanya mereka memiliki istilah-istilah air tirtomoyo, tirto ini apa, macam-macam. Dan biasanya dimandikan dengan air 7, air alondo, air merang, air asem, air apalagi, dicampur jadi satu dimandikan. Ini kalau ritual-ritual yang lebih khusus lagi. Kalau enggak, lihat di sungai-sungai sendang-sendang laki perempuan mandi supaya menjelang Ramadan bersih. Bersih apanya? Bersih dosanya, ya bersih pahalanya. Iya, wong sekarang laki perempuan muda-mudi mandi bareng di sungai, di sendang, ngeplek badannya, saling melihat, apanya yang habis? Ya pahalanya. Terus sesajen, dalam istilah orang Jawa itu bikin ancak. Ancak itu biasanya terbuat dari pohon pelepah apa? Pisang, dibentuk menjadi 4, karena 4, segi 4 itu simbol Hindu-Buddha animisme. Makanya antum lihat Borobudur segi 4 dan mengkerucut, makanya simbol selamatan itu tumpeng. Tumpeng bentuknya apa?
Itu karena tumpeng itu ditujukan kepada tu itu nama Tuhan animisme, tu. Makanya disempurnakan menjadi Tuhan. Itu Tuhan yang baik, Tuhan yang jelek, hantu. Nah, kan gitu. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada tu itu harus menyuguhkan sesajen, itu pun namanya semua tu, tumpeng, wadahnya tumbuh. Nah, wadahnya tumbuh. Itu ini tu, hanya bentuk segi empat, sehingga masjid pun arsiteknya itu penggabungan antara Islam, Hindu, animisme, mengerucut tumpeng segi empat, Hindu, masjid tempat Islam. Jadi makanya dulu setiap masjid itu bentuknya apa? Itu. Makanya ketika ibadah itu juga pakai tu, menyembah kepada dengan cara tu. Berdiri namanya tu lajek, ruku namanya tu lungku, tu lungkep, tu. Dan sarana yang digunakan untuk menghubungkan Tuhan itu juga diberi nama tu, watu, tugu, setu, loh kan gitu. Tu. Loh, makanya istilah Tuhan itu dari animisme. Ya sudah dipakai, ya sudah menjadi bahasa seperti pertiwi kan gitu. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mereka juga ada tradisi lagi sesajen ngabuburit. Ngabuburit itu ngumpul lagi perempuan nunggu beduk, padahal beduknya nggak kemana-mana, ditunggu aja. Itu akhirnya pacaran sambil nonton artis sedang melakukan lagu-lagu yang islami katanya. Ada yang tombo ati iku no. Orang Islam itu kan gampang dibohongin, yang penting ada Arab aja udah seneng. Oh Arab nih, itu sampai nyanyian patah hati yang penting Arab pun disetel di masjid. Contoh Magadir itu kan, Magadir ala Magadir. Itu Magadir itu nama pacar. Magadir, kau sangat tega memutuskan cinta yang sedang bertumbuh. Oh masya Allah, itu disetel di masjid, ibu-ibu nangis juga. Nah, padahal nyanyinya lagu patah hati, apa lagi? Oh kalau sudah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Oh itu sudah lagu kebangsaan Majelis Taklim Jabotabek itu. Kalau nggak ada itu mah, wah ini kayaknya taklim bukan kita nih. Dan ajaibnya ini lagu bisa dilakukan apa aja Pak, nge-rap juga bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa filana. Nah itu untuk anak-anak remaja. Ibu-ibu ada lagi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau bapak-bapak yang tadi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasadayana bahasa Sunda. Ada lagi yang sampai apa aja yang penting ada Arabnya, itu sambil nunggu beduk, itu ngabuburit. Pesta petasan dan kembang api, padahal petasan kembang api itu dulu dibikin untuk ganggu orang sholat, orang puasa, kok malah dipakai simbol. Dulu lebih parah lagi, itu yang pakai apa, yang ditanam di itu di apa, di tanah itu loh Pak, pakai apa itu, karbit. Wih, tuh itu coba bayangkan lagi sholat, masya Allah, orang itu apalagi kalau sudah lapar sholat kan gampang kaget. Subhanallah. Itu. Nah ini malah ditiru umat Islam, ya Allah, ya Allah, kacau umat Islam. Terawih keliling yang disebut dengan tarling. Dan orang Islam, orang Indonesia itu memang suka bikin
apa ya, hal-hal yang baru ya, yang singkat-singkatan, tarling, tarweh keliling, tarling, tarbik keliling, suling, subuh keliling, culing, Jumat keliling. Yang belum maling, maghrib keliling belum. Nggak tahu nih. Mungkin nggak dibikinin karena singkatannya nggak enak ya. Ya coba kalau diumumkan Bapak Ibu sekalian, pengumuman, insya Allah bulan depan kita akan adakan maling berjamaah. Kita akan adakan di Masjid Nurul Hidayah. Semoga kita semua kompak di dalam kegiatan maling berjamaah. Loh, kan repot ya. Ya kan kalau suling subuh keliling, tarling tarweh keliling, culing Jumat keliling, ya, maling maghrib keliling. Tradisi maaf-maafan itu. Pak, antum salah minta maaf, nggak kita soalkan dan nggak kita permasalahkan. Permasalahannya salah nggak salah minta maaf itu. Jadi itu tradisi kan. Bahkan lebih aneh lagi, kenal aja belum udah minta maaf. Pak, maafin ya Pak ya. Loh, Mas dari mana Mas? Iya dari Tegal Pak. Oh, kapan masalahnya? Kenal aja belum. Itu karena maaf-maafan gitu. Antum silakan minta maaf. Apalagi maaf-maafan dasarnya cuma hadis palsu. Katanya Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Muhammad abaikan puasa, yang suami istri belum minta maaf sama suaminya, tetangga sama tetangganya, anak sama bapaknya. Hadis rawahu apa? Twitter, wal WA, wal Facebook. Itu nggak ada, mana hadisnya? Nggak ada. Makanya antum kalau belajar jangan belajar dari madrasah Facebookiyah, wal madrasah Twitteriyah, wal WA-iyah, wal apa nah Instagramiyah. Ilmunya hancur. YouTubiyah ini juga wal YouTubiyah. Makanya antum jadikan YouTube itu hanya sekedar aja. Antum habis-habisin kuota, ilmunya nggak nambah, nambahnya kesel. Karena apa? Aduh, ini lagi keluar, kesel dah. Terus dipotong-potong dan bukan esensial yang dibahas, bukan masalah akidah, masalah prinsip agama. Contoh aja nih, masalah kencing kucing aja rame. Coba kencing kucing apalagi gajah, lebih rame.